review power supply terbaik saat ini di kelasnya. Power supply dengan salah satu keunggulannya yaitu volt ataupun arusnya bisa kita atur sesuai kebutuhan kita pada saat servis sebuah rangkaian elektronik. Power supply ini memiliki desain yang simple, minimalis, dan kecil serta elegan. Cocok banget ditaruh di meja kerja para teknisi. Beberapa fitur yang ada di power supply ini itu display volt dan ampere saat mesin dinyalakan, ada lampu indikatornya, volt yang bisa di-adjustable, diatur menggunakan potential multitune, dan arus juga bisa diatur. Nah, sini juga ada beberapa lubang ventilasi untuk menjaga kestabilan suhu supaya tetap dingin, dan juga ada penambahan kipas. Ini langsung kabel AC, bisa langsung colok ke listrik. Ada saklar on off-nya juga untuk jika sedang tidak dipakai bisa di on off kan supaya lebih mudah. Di sini juga ada smart charging 5 volt maksimal 2 ampere, jadi cukup bagus ini. Lalu ada saklar toggle untuk memilih mode. Ke kiri dia ini bisa ke mode power supply ataupun charging, baik baterai ataupun aki juga bisa ini di sini di mode sini. Lalu ketika di off di tengah ini bisa dijadikan sebagai pengukur tegangan suatu baterai misalkan. Jadi baterai bisa diukur tegangannya ada berapa di sini. Nah, kalau untuk saklar yang ke kanan ini paling ujung ini berfungsi untuk mengetes lampu-lampu LED ya, pengetesan alat ini. Jadi ada satu kabel ini kita bisa langsung colokkan ke stop kontak listrik, kita colokkan. Oke, jadi alat ini sudah tidak perlu adaptor tambahan lagi karena di dalamnya sudah input adaptor untuk menyalakan ini. Kita coba nyalakan. Nah, indikator sudah menyala, kipas juga sudah menyala, dan voltmeter. Oke, kita mulai coba ke mode tengah ini sebagai voltmeter atau mengukur tegangan-tegangan pada baterai baik lithium ataupun aki. Jadi kita bisa tes baterai ini, kita bisa cek tegangannya berapa. Nah, di situ terlihat 1,8 volt. Yang ini 3,9 volt. Kalau yang ini positif, negatif. Kalau yang ini 2,5 volt ya. Jadi di mode tengah ini kita bisa ngecek tegangan-tegangan yang ada pada baterai. Terus kita lanjut ke mode yang sebelah kiri. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai power supply ya, tegangannya kita bisa diatur dari 1,3 volt sampai 24 volt sehingga kelihatan ya efek kamera. Oke, kita coba supply 12 volt untuk menyalakan pas ini kipas 12 volt ya. Kita coba langsung ke 12 volt. Oke, nah kita bisa langsung hubungkan positif negatifnya sini. Positif, ini negatifnya. Oke, pas dalam normal. Oke, ataupun kita juga bisa menyalakan sebuah dinamo mini DC ini nih.
Oke, kita tinggal langsung hubungin aja positif negatifnya, negatif, terus kita hubungin positifnya. Dengan alat ini kita bisa kan dinamo ini dengan sangat lancar. Oke, kita atur motornya apa nih. Oke, untuk indikator lampunya ini saat standby itu dia berwarna hijau, namun saat misalkan terjadi short itu dia akan berwarna merah. Dan ketika kita pakai untuk charger ini, kita pakai untuk charger, dia lampunya akan berubah jadi biru. Ini artinya kekurangan arus kita gede ini. Nah, dia akan berubah jadi biru terus sampai mendekati baterai ini full. Arusnya lama-lama makin kecil, di sini terbaca 55 mA. Setelah ya hampir full, dia akan berubah menjadi warna hijau. Inilah sedang proses charging. Oke, lanjut kita coba ke mode yang satu ini, yang sebelah kanan, yang berfungsi untuk ngecek LED. Namun sebelumnya perlu diperhatikan kalau ingin mengecek LED itu positifnya itu harus ditaruh di sini. Nah, biar LED-nya itu tetap aman, di sini ada resistornya, sudah ada resistornya, jadi LED kecil pun akan aman saat kita tes gitu. Buat ke volt yang paling tinggi, jadi kenapa ini aman, saat dikonsleting pun dia nggak akan konslet, kan dipegang pun dia tidak akan nyetrum. Oke, kita bisa mulai ngecek-ngecek LED ini masih berfungsi atau tidak, atau kakinya ini positif atau negatif. Kita bisa langsung cek ya. Nah, di sini itu berarti kakinya itu adalah negatif ya. Kita bisa langsung cek. Oke. Berarti LED ini masih berfungsi dan kakinya kaki negatif. Lalu LED seperti ini juga bisa kita cek. Coba kita cek ya. Nah, oke, ini berfungsi, menyala. Oke, ini juga oke. Ini juga oke. Jadi kita cek LED juga tetap aman, nggak kesetrum, dan LED-nya juga tetap aman gitu kan. Bisa tes langsung. Oke. Nah, alat ini juga bisa kita gunakan sebagai MDR ya, atau metode untuk mencari sebuah komponen yang short dengan cara menyuntikkan tegangan langsung ke jalur atau komponen yang punya indikasi short atau rusak. Ibaratnya ini jalur atau kapasitor di dalam komponen elektronik. Aslinya lebih kecil pasti dari ini, cuman ini buat tes aja ya. Jadi alat ini juga bisa langsung menembakkan tegangan, ngebakar jalur yang terindikasi short. Nah, biasanya dengan cara ditembakkan ini, komponen yang memang benar rusak itu dia akan mungkin langsung berasap ya. Jadi bisa langsung ketahuan gitu bahwa komponen itu yang rusak dan diganti gitu. Ini fitur penting sih yang harus ada untuk power supply teknisi. Jadi selain voltnya bisa diatur, dia juga bisa menembakkan tegangan ke komponen tersebut gitu, untuk mempermudah kerja teknisi tersebut. Jalur langsung kebakar, bener-bener kebakar kabel serabut sebesar ini gitu kan. Jadi menurut saya alat ini udah sangat mumpuni. Oke, satu lagi kita coba tes ini smart chargernya, dan arus maksimalnya itu bisa sampai 2 ampere. Kita tes menggunakan software. Nah, kita coba tes berapa arusnya.
Oke, dia masih mengukur. Nah, oke, ini smart charging dan maksimal itu dia bisa sampai 2 ampere, cukup bagus menurut saya, dan salah satu fitur yang memang cukup dibutuhkan oleh para teknisi itu. Oke. Oke, mungkin itu saja review dari alat kecil namun banyak fungsinya ini. Inilah gunanya kipas juga, supaya suhu di dalamnya itu tetap terjaga. Jadi mau dipakai seharian full gitu, digenjot seharian full nih, ya insya Allah nih akan tetap stabil performanya. Ya, mungkin dari saya itu aja. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, atau jika ingin membelinya, linknya sudah saya taruh di deskripsi videonya. Terima kasih.